Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih kamu ngerasa kalau baca buku tuh rasanya lambat banget, kayak membosankan dan kurang efisien gitu? Apalagi di zaman sekarang, di mana kita bisa dapat semua informasi cuma dalam hitungan detik dari HP. Tapi coba deh kita bedah ini bareng-bareng. Karena nyatanya, membaca buku itu bukan cuma soal ngumpulin informasi. Membaca itu ibarat sesi nge-gym buat otak kamu. Sebuah aktivitas fisik yang secara harfiah, literally, bisa nyambungin ulang dan ngerubah struktur fisik otak itu sendiri. Dan jujur aja, ini adalah suatu hal yang sama sekali nggak bisa dilakukan oleh konsumsi konten jenis apapun. Nah sekarang, coba jawab pertanyaan ini jujur-jujuran aja di dalam hati. Kapan terakhir kali kamu duduk diam, baca sesuatu dengan fokus penuh, tanpa ada notifikasi yang masuk, dan tanpa diselingi multitasking? Kalau kamu merasa itu udah lama banget, tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Di dunia yang isinya konten-konten pendek yang serba instan, baca buku emang terasa lambat. Tapi tenang, kita bakal bahas tuntas kenapa hal itu bisa terjadi, dan kenapa rasa nggak nyaman pas baca itu justru sebenarnya bagus banget buat kamu. Di pembahasan kali ini, kita bakal membedah 4 hal. Pertama, mengapa membaca terasa berat? Kedua, menonton versus membaca buku. Ketiga, jebakan AI dan konten pendek. Dan keempat, aturan praktis 10 halaman sehari. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Mengapa membaca terasa berat? Spoiler alert ya, ini bukan karena kamu kurang pinter, tapi ini murni soal biologi. Poin paling krusialnya ada di angka ini, 5.000 tahun. Menurut Dr. Marianne Wolf, seorang ahli saraf yang udah neliti hal ini selama puluhan tahun, kemampuan berbicara itu adalah sesuatu yang natural buat manusia. Kita emang dilahirkan buat ngobrol. Tapi membaca? Membaca itu sama sekali nggak natural. Peradaban manusia baru nemuin yang namanya tulisan sekitar 5.000 tahun yang lalu. Dalam kacamata evolusi, 5.000 tahun itu cuma sekejap mata. Waktu sesingkat itu nggak cukup buat otak kita berevolusi dan punya kemampuan membaca secara otomatis. Otak kita tuh dari sononya nggak punya cetak biru buat baca tulisan. Terus gimana caranya otak kita bisa baca? Coba deh kamu ingat-ingat lagi waktu kamu atau anak kecil yang lagi belajar ngejak huruf untuk pertama kalinya. Kelihatannya sepele ya, tapi di dalam kepala otak kita tuh lagi ngelakuin senam kognitif yang intens banget. Otak harus ngegabungin 3 hal sekaligus yang tadinya nggak saling nyambung. Ngenalin bentuk hurufnya, memproses bunyinya di dalam kepala, dan di saat yang bersamaan mencerna maknanya. Jadi setiap kali kita baca, kita tuh lagi maksa otak buat ngebangun jalur-jalur saraf yang benar-benar baru. Dan ini bawa kita ke sebuah kesimpulan yang mind-blowing banget dari Dr. Wolf. Kalau kamu merasa ngantuk, capek, atau berat pas lagi baca, itu bukan karena kamu nggak bakat baca. Itu adalah tanda kalau otak kamu lagi ngelakuin angkat beban di level yang sangat dalam. Sama persis kayak otot badan kamu yang pegel-pegel habis nge-gym, otak kamu juga lagi kerja keras ngebentuk koneksi saraf baru yang sebelumnya nggak ada. Lanjut ke bagian kedua, menonton versus membaca buku. Ini ibarat pertarungan antara mode otak pasif melawan mode otak aktif. Mari kita bandingin secara langsung. Waktu kamu nonton video, posisi kamu tuh sangat amat pasif. Semuanya, mulai dari visual, suara, tempo, sampai emosinya, udah disiapin matang-matang sama si pembuat video. Otak kamu ibaratnya cuma duduk manis ambil disuapin. Tapi, baca buku itu kebalikannya. Buku itu sangat aktif. Nggak ada visual atau suara yang otomatis datang ke kamu. Otak kamu dipaksa buat jadi sutradara, ngebayangin wajah karakternya, ngebangun suasananya, dan nyari emosinya sendiri. Nah, proses kerja aktif inilah yang bikin kita punya rasa empati yang jauh lebih mendalam. Kalau kita lihat dari sisi sains, faktanya benar-benar keren. Waktu kamu baca satu kata sesimpel kopi, penelitian nunjukin kalau area penciuman di dalam otak kamu tuh ikutan nyala. Iya, beneran aktif. Otak kamu menyimulasikan pengalaman itu seolah-olah kamu lagi nyium aroma kopi secara langsung di depan mata. Makanya, buku punya kekuatan magis buat ngubah cara kita melihat dunia. Karena secara harfiah, otak kita benar-benar mengalami apa yang lagi kita baca. Sekarang, kita masuk ke bagian ketiga, jebakan AI dan konten pendek. Di sini, kita bakal ngomongin bahaya tersembunyi kalau kita mulai mikir secara dangkal. Ada satu konsep di dalam neuroscience yang namanya sirkuit membaca mendalam atau deep reading circuit. Gampangnya, ini adalah jaringan di otak yang tugasnya memproduksi pikiran-pikiran yang orisinal, tajam, dan kritis. Sayangnya, waktu kita berhenti baca buku dan beralih ke mode scrolling konten pendek terus-terusan, jaringan ini pelan-pelan melemah. Penulis sumber kita cerita nih, waktu dia berhenti baca karena sibuk, tiba-tiba ide-idenya jadi kerasa standar banget, generik, dan dia kehilangan kemampuannya buat ngasih perspektif yang unik. Bahaya banget kan? Biar lebih gampang ngebayanginnya, coba kita pakai analogi bangun rumah. Otak yang idealis zaman sekarang itu harus punya 2 elemen ini.
Fondasi rumah kamu adalah kemampuan membaca mendalam, si deep reading tadi. Terus, lantai duanya adalah penguasaan teknologi dan AI. Coba bayangin, kalau kamu maksain bangun lantai 2 yang super mewah pakai teknologi canggih, tapi fondasi berpikir mendalam kamu keropos gara-gara nggak pernah baca, ya rumahnya pasti bakal ambruk. Fondasinya dulu yang harus dibikin kokoh. Nah, ini ngasih kita gambaran yang pas banget soal hubungan kita sama AI. Bayangin, atlet basket pro kayak LeBron James lagi di gym yang alat-alatnya super canggih. AI itu ibarat alat gymnya, dan otak kamu adalah ototnya. Kalau kamu ngebiarin mesin AI itu yang ngangkat beban buat kamu, misalnya nyuruh AI ngerangkum semuanya atau mikirin ide dari nol buat kamu, ya otot-otak kamu nggak bakal pernah nambah kuat. AI itu mestinya dipakai buat nambah intensitas latihan otak kamu, bukan buat ngegantiin proses kamu berpikir. Biar kamu nggak gampang terjebak, ini ada aturan simple yang bisa langsung kamu praktekin. Sebelum kamu nanya atau minta tolong ke AI, langkah pertama wajibnya adalah tulis dulu pendapat atau ide asli kamu di atas kertas. Minimal 3 kalimat aja. Pakai pikiran murni kamu sendiri. Kalau udah, baru deh masuk ke langkah kedua. Jadikan AI sebagai rekan diskusi buat memperluas atau ngeritik ide awal kamu tadi. Urutan ini penting banget biar kamu nggak kehilangan daya imajinasi unik sebagai manusia. Oke, akhirnya kita sampai di bagian keempat, sekaligus yang paling penting. Aturan 10 halaman sehari. Gimana sih cara gampang buat mulai? Kunci ngebangun kebiasaan baru tuh bukan soal seberapa gede ambisi kamu di hari pertama, tapi seberapa gampang kebiasaan itu buat dilakuin. Kata pakar kebiasaan BJ Fogg, habit itu bakal nempel kalau langkah pertamanya super mudah. Jadi cukup lakuin 3 hal ini. Pertama, baca 10 halaman aja setiap hari. Nggak usah muluk-muluk targetin 1 buku seminggu. Kedua, selalu siap sedia buku catatan kecil pas lagi baca. Dan ketiga, taruh buku fisik bergeletakan di sudut-sudut rumah kamu. Kenapa cuma 10 halaman? Yuk kita hitung efek majemuknya. Cuma dengan konsisten 10 halaman sehari, dalam setahun itu udah setara dengan namatin 12 buku loh. Artinya, sadar nggak sadar, kamu udah masukin 12 cara berpikir baru, 12 perspektif fresh yang literally nyambungin ulang saraf-saraf di otak kamu. Langkah yang kecil banget, tapi dampak kognitifnya masif. Terus buat apa bawa buku catatan kecil segala? Ini ada alasan sainsnya ya, bukan biar kelihatan estetik doang. Waktu kamu ngetik catatan di handphone, otak kamu tuh cuma sekedar mindahin informasi, ibarat nge-save file ke dalam flash disk. Tapi waktu kamu nulis kesimpulan pakai tangan, proses itu maksa otak buat benar-benar menyaring dan mencerna informasinya. Gerakan mekanis menulis tangan ini secara nyata membantu banget bikin koneksi saraf baru di otak kita. Dan soal poin ketiga tadi, naruh buku di mana-mana. Ini ngebawa kita ke sebuah prinsip penting. Disiplin itu bukan soal seberapa kuat kamu menyiksa diri pakai willpower atau tekad. Disiplin itu soal mendesain lingkungan sekitar kamu. Kalau kamu taruh buku di meja makan, di meja nakas samping kasur, atau di sofa ruang tamu, kamu tuh lagi ngebuang hambatan buat mulai baca. Kamu bikin proses ngambil buku jauh-jauh lebih gampang dan refleks daripada ngambil HP. Kesimpulannya gini, di era modern yang serba canggih ini, aset paling berharga yang kamu miliki itu bukan data atau informasi. Karena AI dan mesin udah bisa ngurusin itu jauh lebih baik dari kita. Aset terbesar kamu adalah cara unik otak kamu ngerajut informasi, pengalaman, dan imajinasi. Dan membaca adalah cara paling ampuh buat ngelatih aset berharga tersebut. Jadi saya mau nutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan buat kamu. Buku apa yang bakal kamu ambil dan baca sebanyak 10 halaman malam ini? Yuk, jangan ditunda lagi. Mulai bentuk ulang otak kamu hari ini juga. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.